bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tumbuh tak optimal pada musim penghujan, tanaman jagung petani di Lombok Barat terancam gagal panen. Seorang ibu rumah tangga di Mataram diringkus polisi karena diduga mengedarkan narkotika. Dianggap mampu secara ekonomi, ribuan penerima bantuan langsung tunai di Kota Mataram dicoret oleh Kementerian Sosial. Bu, uang hasil apa? Seorang ibu rumah tangga berinisial IDA asal Lombok Tengah diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Cakranegara. Tersangka dibekuk di sebuah gang di lingkungan Karangbagu diduga usai bertransaksi narkotika. Dari tangan tersangka, polisi menyita sabu-sabu seberat 0,26 gram dan uang tunai Rp400.000 sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang curiga karena ia kerap melihat pelaku keluar masuk lingkungan mereka. Pertama ini ya, dari hasil interogasi yang bersangkutan mengatakan bahwa datang ke Karangbagu memang tujuannya untuk melakukan jual beli narkotika dan selama ini berdomisili ngekos di wilayah Cakranegara. Jadi yang kami tangkap ini adalah orang dari luar Karangbagu tetapi datang ke sana untuk jualan narkotika. Jadi yang bersangkutan ini kami amankan di sebuah gang yang ada di lingkungan Karangbagu dan melakukan transaksi di emper rumah warga setempat. Orang beli 100 itu. Tersangka mengaku mengedarkan narkoba sejak 4 bulan lalu dan keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pas mau pulang. Jadi pada waktu itu, hari Sabtu itu, apakah sudah ada sabu yang dijual? Udah cuma 4 biji. 4 biji. Awalnya di berapa awalnya? Di 400. 400 dapat berapa? Dapat 5 biji. Dapat 5 biji, yang laku terjual sebanyak 4 biji. 4 biji. Berapa dijual tuh? 100. Sejak kapan Ibu mulai berjualan narkotika ini? Kurang lebih 4 bulan. Sudah kurang lebih 4 bulan. Nah, keuntungan yang Ibu dapat dari menjual narkotika ini, Ibu akan pergunakan untuk apa? Untuk makan sehari-hari untuk anak-anak. Sabu apa lagi? Atas ulahnya, perempuan 45 tahun itu dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Seorang pemuda berinisial HM asal Cakranegara diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Sandubaya karena mencuri sepeda motor milik warga di lingkungan Kebun Duren, Kelurahan Selagamis. Tersangka ditangkap atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di halaman rumahnya saat ditinggal sholat Jumat. Selain membekuk HM, polisi juga menyita 1 unit sepeda motor yang sempat digadaikan ke tetangganya. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku tergiur mencuri karena melihat kunci motor korban masih menggantung sehingga mudah dibawa kabur. Jadi untuk kasus curanmor ini kita sudah menerima laporan dari masyarakat pada tanggal 15 Juli tahun 2025. Kemudian korban sedang melaksanakan sholat Jumat, korban meninggalkan kendaraannya di rumah tetapi kuncinya masih tergantung di kendaraan, sehingganya dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil kendaraan tersebut dan kemudian setelah korban pulang akhirnya melihat kendaraan sudah tidak ada, akhirnya melaporkan ke polsek seperti itu. Tersangka mengaku menggadai motor curian Rp1,5 juta dan digunakan untuk membeli narkoba. Terus motornya bawa kemana tuh? Di Gempong. Gadeka dijual. Di Gadeka. Berapa situ gade? 1.500.000. Terus uangnya dipakai Belanja sehari-hari. sama sabu. Sama sabu. Terus menikmati sendiri kamu? Sendiri.
Atas ulahnya, pemuda 30 tahun itu dijerat pasal 362 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dan Redi Sulhi melaporkan dari Kota Mataram. Swadaya itu. Sejumlah pemuda di lingkungan Kauman Kelurahan Praia Kabupaten Lombok Tengah sukses membudidaya lobster air tawar dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Berawal dari sekedar hobi dan melihat potensi bibit lobster air tawar yang ada di Bendungan Batu Jaih pada tahun 2022 lalu, para pemuda mencoba membudidayanya dengan menggunakan kolam buatan dari bahan terpal atau berkonsep bioflok. Upaya budidaya lobster terus dikembangkan dan mengalami pasang surut selama 3 tahun dengan belajar langsung dari media sosial. Saat ini jeripaya para pemuda desa mulai berbuah manis. Lobster hasil budidaya mereka mulai banyak dipesan dan dijual mulai Rp150.000 hingga Rp200.000 per kilogram. Permintaan lobster air tawar hasil budidaya para pemuda ini pun cukup banyak diminati oleh konsumen lokal hingga Pulau Bali. Namun karena keterbatasan sumber daya dan masa panen yang cukup lama, mereka terpaksa membatasi permintaan. Para pemuda hanya mampu melayani pemesanan untuk 3 restoran di kawasan wisata Mataram dan Pulau Sumbawa saja untuk sementara waktu. Dari hasil budidaya lobster air tawar ini, mereka meraup omset hingga Rp4,5 juta per bulannya. Kita memang hobi membudidayakan ikan-ikan hias, lobster air tawar, yang kita hanya sekedar hobi. Kemudian kita waktu itu sempat pergi ke daerah Bendungan Batu Jaih, di mana kami lihat di sana banyak sekali para nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan berupa lobster air tawar, cuman mereka itu tidak bisa dimanfaatkan, tidak bisa dijual. Di situ saya sama teman saya mulai berpikir kalau seandainya kita bisa merubah lobster air tawar tangkapan para nelayan ini supaya dia bisa sesuai standar dengan yang ada dibudidayakan di daerah-daerah Jawa. Belum ada banyak yang main di sini, jadi masih kita ajak. Terus jadi cepat bosan kesannya, tapi karena waktu main ke nelayan itu, waktu kita beli lobsternya itu, kita lihat senyumnya itu, terus kasih anaknya itu uang hasil kita belanja, itu yang buat kita semangat. Nah, makin kita kembangin, terus tantangan kayak trial and error dan masalah penjualan itu nggak terlalu terasa, karena berkah atau senyum dari para nelayan itu yang bikin kita semangat. Terus berkembangnya potensi budidaya lobster membuat pemerintah desa juga menyiapkan anggaran untuk menambah modal usaha agar mampu memenuhi pesanan. Untuk dukungan pemuda sebenarnya kita minta melihat dulu bagaimana keaktifannya mereka sebenarnya. Kalau dari dukungan dana, insya Allah kalau kita dari kelurahan sendiri, ini sangat mendukung sekali selama mereka mau mengerjakan segala aktivitas, bukan hanya di budidaya ini saja sebenarnya. Namun segala jenis kegiatan kami selalu mendukung. Di tahun depan itu kita sudah anggarkan mereka untuk memenuhi fasilitasnya. Meski digarap secara sederhana, budidaya lobster air tawar ini bisa menjadi salah satu alternatif usaha yang dapat dikembangkan oleh masyarakat untuk menopang ekonomi dan menambah tabungan untuk keluarga. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.